Maka orang-orang berjuang dengan macam-macam cara, tapi Syekh Ilyas ini enggak. Ini masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan masalah bangunan, bukan masalah duit, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan itu. Masalahnya umat tidak menyiapkan waktu untuk agama. Maka orang-orang itu mikir macam-macam, bikin cara macam-macam. Syekh Ilyas satu aja. 4 bulan sehari-hari begitu aja. Bukan hanya cara bagaimana khusyuk dalam sholat, bagaimana supaya anak istrinya jadi sholat, bagaimana masyarakatnya sholat. Nah, ini bagian fiqhu fiddin. Bagaimana seluruh alam jadi pada sholat. Ini termasuk bagian daripada fikihnya Syekh Ilyas ini. Fikihnya Syekh Ilyas ini. Beliau itu melihat keadaan ini, apa tuh sebabnya kok orang itu tambah hari kok tambah merosot sejak agamanya. Umat Islam itu dulunya itu masyarakat sahabat itu wali-wali semua, pejuang-pejuang semua, orang yang dekat kepada Allah semua, doanya makbul semua, akhlaknya baik-baik semua. Kok sekarang kok merosot sampai jadi makhluk yang paling ngantuan, ini apa sebabnya? Nah ini Syekh Ilyas mikir kan, Allah kasih fikih agama, fikih bagaimana ngobati penyakitnya umat ini. Maka beliau punya kesimpulan, kenapa orang itu imannya merosot? Nah, karena dia tidak menyiapkan waktu untuk belajar hubungan dengan Allah, untuk belajar iman. Maka tasil 4 hari 3 hari biar belajar iman. Insyaallah kan? Kenapa orang sholatnya merosot? Karena mereka tidak punya waktu untuk belajar bagaimana sholat yang benar. Kenapa umat Islam akhlaknya merosot? Karena mereka tidak ada kesempatan untuk latihan akhlak. Latihan akhlak itu nggak ada ceritanya. Akhlaknya jadi merosot. Kenapa umat Islam ilmunya merosot? Karena mereka tidak punya waktu untuk belajar ilmu. Kesimpulannya saya lihat begitu itu. Pokoknya sebabnya merosot karena waktu tidak disiapkan. Cuma itu aja. Masjid masih banyak, pesantren masih banyak, kitab tambah hari tambah banyak, ya, duit juga tambah banyak, makan tambah banyak, kok agama tambah sedikit? Loh, kasih aneh itu. Apa aja tambah banyak sekarang itu. Selain agama, kalau agama tambah merosot. Kenapa? Karena agama tidak dikasih waktu oleh manusia ini. Maka orang-orang berjuang dengan macam-macam cara, tapi Syekh Ilyas ini enggak. Ini masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan masalah bangunan, bukan masalah duit, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan itu. Masalahnya umat tidak menyiapkan waktu untuk agama. Maka orang-orang itu mikir macam-macam, bikin cara macam-macam. Syekh Ilyas satu aja. 4 bulan sehari-hari begitu aja. Lah nyatanya sebenarnya kan, ini fikihnya Syekh Ilyas itu cocok. Nah, nyatanya dengan orang-orang itu dikeluarkan 4 bulan, dikeluarkan 40 hari, dikeluarkan 3 hari, itu terus agamanya mulai meningkat. Agamanya mulai meningkat. Semua orang mengeluh umat Islam berpecah belah. Apa sebabnya? Karena umat Islam tidak ada waktu untuk silaturahim, makanya bertengkar. Coba silaturahim tiap hari, assalamualaikum, salaman, makan bareng-bareng, bertengkar? Nggak akan bertengkar. Kalau bertengkar namanya tidak silaturahim. Jadi perpecahan umat Islam itu kalau kita pikirkan itu apa aja sudah punya, jumlahnya juga cukup banyak, hampir 2 miliar umat Islam, ya. Hartanya cukup banyak, itu harta-harta di dunia ini paling banyak yang punyanya umat Islam.
Teknologi juga banyak. Oh, umat Islam itu apa aja punya. Orang Pakistan bom nuklir juga punya, nggak kalah dengan Amerika sebetulnya itu. Yang bikin satelit itu orang Tulungagung itu. Bikin satelit itu semua kan orang Tulungagung termasuk. Pernah keluar 4 bulan juga ke sini. Pokoknya umat Islam apa aja punya, yang tidak punya satu. Apa? Rukun itu nggak punya. Bertengkar dari mana-mana. Kenapa tidak punya rukun? Tidak punya waktu untuk silaturahim. Semua orang udelnya masing-masing. Nggak mau memikirkan tetangganya, nggak mau memikirkan umat. Akhirnya umat berpecah belah. Kenapa masjid kosong? Orang tidak sholat jamaah. Kenapa? Karena masjidnya bocor, karena lantainya bukan dari keramik, karena tidak ada karpetnya, bukan, karena tidak ada waktu ke masjid. Walaupun masjidnya itu dari bambu atau dari apa, kalau punya waktu ke masjid, masjidnya tetap penuh. Seperti zaman Nabi, masjidnya dari tanah, tiangnya dari blugu kurma, terus atapnya dari daun kurma. Kalau hujan pada bocor, tapi penuh masjid itu, dan isinya wali-wali semua. Karena umat Islam itu waktunya habis untuk membangun jalan, akhirnya jalan-jalan jadi baik. Karena umat ini waktunya habis untuk membangun rumah, maka rumah-rumah jadi megah. Karena umat ini waktunya habis untuk materi, untuk bikin mobil, bikin pesawat, maka di mana-mana pesawat. Karena umat ini tidak punya waktu untuk agama, maka agama merosot. Cuma satu itu tok sebetulnya masalahnya itu. Betul nggak semuanya? Coba kita renungi ini. Apa yang dulu fasilitas zahir kan? Yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Yang zaman Nabi tidak ada, sekarang tidak ada, itu apa? Masalah materi kita ini berlipat-lipat ganda, tidak karuan. Tapi yang tidak ada itu apa? Menyiapkan waktu untuk agama. Ini kayak merosot. Ala Ibnu Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu semalekan. Ya. Ketika mau nyabrang lautan ke Bahrain, nggak ada kapal, nggak ada jembatan. Kalau orang Jawa mau ke Madura, tidak ada kapal, nggak ada jembatan. Terus bagaimana? Bikin jembatan Suramadu. Yang dipikir bagaimana kumpulkan duit, kumpulkan semen, kumpulkan orang, kumpulkan untuk bangun kretek ke Madura. Sudah jadi, alhamdulillah. Betul nggak semuanya? Lah sahabat yang dipikir tidak begitu. Ketika mau nyebrang nggak ada kapal, nggak ada fasilitas, yang dipikir bagaimana saya hubungan dengan Allah. Jalan tidak bisa, berenang tidak bisa, kapal tidak bisa, tapi Allah serba bisa. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Jalan di atas lautan sampai ke Bahrain. Jadi yang dipikirkan itu bagaimana dia ditolong oleh Allah. Dia ingin membuat jalan bagaimana dekat pada Allah. Maka hari-hari memperbaiki imannya, memperbaiki amalnya. Maksiat semua ditinggalkan. Akhirnya mereka jadinya bisa hubungan kepada Allah. Akhirnya di mana saja ditolong oleh Allah. Itulah para sahabat radhiyallahu ajmain. Nah, kita pun mau belajar begitu. Insyaallah malaikat. Maka untuk itu yang pagi ini mau keluar 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Monggo sing badhe medal monggo semeneng. Sing badhe medal sekan wulan kantos dinten tambah masa sisa masa monggo. Monggo saya mohon monggo niki 15 Maret kita badhe enten jur ya Pak. Enten jur ya kita medal sakniki supados mangke
Syur niku sing medal langkung kathah, kita medal riyen. Monggo. Insyaallah Bang nggih. Saniki mudzakarah sing jenenge paham agama ki apa? Ya. Mungkin nek cara wong pondokan jenenge paham agama niku ya ngerti salat, ngerti poso. Niku nggih bener. Tapi niku sebagian namanya Pak. Gitu. Paham agama piye? Paham sholat, zakat, poso, haji saurutane ilmu fikih paham, tapi piye paham piye carane supaya iso diamalne. Nah, piye agama iki supaya diamalne keluargane. Carane piye? Nah, niki termasuk paham agama gini iki. Ya. Makanya saat ini napa niku fikih niku mboten namung fikih salat, fikih piye wong-wong dadi salat. Nah, mboten namung fikih poso, piye fikih supaya wong-wong dadi poso. Nah, niku lah namine fikih dakwah. Diawitin ndang jing napa metu 4 wulan, jing napa metu 30 dina, jing napa kita siapkan waktu 2,5 jam tiap hari. Ya Allah malaikat. Kapan kita siapkan waktu untuk taklim di rumah? Dimulai itu. Siapkan waktu taklim di rumah supaya agama bangkit di rumah kita. Kita siapkan waktu 2,5 jam untuk supaya timbul suasana agama di sekitar kita. Kita siapkan waktu 3 hari supaya tambah luas lagi. 40 hari tambah luas lagi. 4 bulan tambah luas lagi. Kita mulai dengan niat dan persiapan. Insyaallah mulai kan?